Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama SM News. MUI tolak rencana Presiden Prabowo mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Pada Rabu, 9 April 2025 dini hari, Presiden Prabowo berangkat ke beberapa negara di Timur Tengah, di antaranya Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar dan Yordania. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo berencana mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Pernyataan tersebut mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang mempertanyakan sikap Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurut Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas, tidak sepatutnya Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut. Sebab rencana pengosongan Gaza untuk tujuan relokasi diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai proposal perdamaian di Timur Tengah. Tetapi rencana tersebut ditentang sejumlah pihak sebagai bagian dari tipu muslihat pendudukan Israel di Gaza. Menurut Buya Anwar, jika rencana tersebut diwujudkan, Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Mereka leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka cita-citakan. Hal serupa sudah terjadi terhadap kota Yerusalem. Dulunya, Yerusalem dikuasai oleh rakyat Palestina. Sekarang kota tersebut sudah diduduki oleh Israel, bahkan sudah dijadikan sebagai ibu kota negaranya. Karena itu menurut Buya, mestinya belajar kepada sejarah, sehingga Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara dikadalin oleh Israel. Buya Anwar pun membeberkan, 5 negara yang akan dikunjungi oleh Prabowo adalah negara yang punya hubungan diplomatik yang baik dengan Israel dan Amerika. Turki, misalnya, sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun 1949, Mesir sejak 1979, Yordania sejak 1994, Uni Emirat Arab sejak 2020, dan Qatar belum punya hubungan diplomatik, tapi sudah menjalin hubungan dagang tidak resmi dengan Israel sejak 1996. Dengan demikian, lanjutnya, jika Indonesia berkonsultasi dengan negara-negara tersebut, maka sudah dapat dipastikan apa yang akan terjadi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Untuk itu, Buya Anwar meminta Prabowo tidak ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia. Menurutnya, jika hal itu terjadi, jangan harap Israel akan mau menerima kembali warga Gaza yang sudah dievakuasi tersebut. Jika sekalipun terdapat usaha bantuan untuk pengobatan dan perawatan rakyat Gaza akibat serangan Israel beberapa hari yang lalu, Buya Anwar pun meminta pengobatan dan perawatannya harus dilakukan di Gaza, dan bukan di tempat lain. Menurut Buya Abbas, sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya 1001 cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka. Demikian pula Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI, KH Muhyiddin Junaidi mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan wacana evakuasi warga Palestina ke Indonesia. Kiai Muhyiddin mengatakan, rencana evakuasi warga Gaza keluar wilayah Palestina sudah ditolak oleh Liga Arab, OKI dan semua organisasi internasional. Menurutnya, itu adalah bentuk pengusiran secara halus kepada warga Gaza agar semangat jihad mereka punah dan rapuh. Akar kebudayaan dan peradaban mereka juga akan terkikis ditelan gelombang budaya hedonisme, materialisme dan liberalisme global. Menurutnya, sesuai konstitusi yang anti penjajahan, Indonesia harus menjadi pelopor dunia internasional dengan berupaya menghentikan penjajahan dan tidak terperangkap dengan strategi Yahudi untuk mengusir warga Palestina. Ketua Pembina Jaringan Alumni Timur Tengah, Jati, itu mengatakan, seharusnya yang harus dievakuasi dan diusir dari Palestina adalah Zionis Yahudi yang telah menjajah, mengusir dan menduduki wilayah sah milik Palestina. Ia menambahkan, sesuai fatwa Persatuan Ulama Dunia, Indonesia diharapkan menjadi pelopor untuk menyelamatkan warga Gaza dengan melakukan intervensi militer. Demikian berita yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.